Pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat imbuhan be dan akhiran an, yang mempunyai arti ketatalaksanaan, tata pimpinan, atau bisa disebut juga memanajemen. Menurut Suharsi Arikunto, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar, mengajar, atau pendidikan. Tanpa adanya lingkungan, pendidikan tidak dapat berlangsung. Proses pembelajaran bisa berlangsung pada banyak lingkungan yang berbeda. Tidak hanya terikat pada ruang kelas, akan tetapi bisa pada lingkungan umum seperti masjid, museum, lapangan, dan juga bisa berlangsung di sarana prasarana sekolah. Pengelolaan lingkungan belajar memiliki tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Pengelolaan lingkungan belajar yang berupa kelas menjadikan setiap anak yang berada di dalam kelas dapat bekerja. Bekerja dalam hal ini yang dimaksudkan ialah berpikir, berinteraksi, dan berpendapat, sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran yang efisien dan efektif. Yang pertama, lingkungan belajar indoor. Lingkungan belajar indoor dalam bahasa berarti ruang belajar dalam ruangan. Ruang belajar ini disediakan oleh pengelola sekolah agar digunakan oleh para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Ruang tempat belajar atau bisa juga disebut dengan ruang kelas. Ruang kelas sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Dalam ruang kelas, antara siswa dan guru dapat terlibat dalam berbagai kegiatan interaksi dengan menggunakan berbagai wilayah ruang yang berbeda. Adapun syarat-syarat kelas yang efisien diantaranya: yang pertama, bersih dan rapi. Yang kedua, ventilasi dan pengaturan cahayanya yang baik. Yang ketiga, perlengkapan dan perabotan kelas masih dalam keadaan baik, seperti papan tulis dan penghapusnya, meja dan kursi siswa, meja dan kursi guru, alat kebersihan, hiasan dinding, absensi siswa, peraturan kelas, jadwal piket kelas, gambar presiden beserta wakilnya, jadwal pelajaran, jam dinding, dan hal-hal menarik lainnya. Kemudian, sirkulasi udara yang cukup. Jumlah siswa tidak lebih dari 40 siswa. Dan yang terakhir, dapat memberikan keleluasaan gerak dan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. B. Ruang laboratorium. Sekolah yang efisien harus mempunyai laboratorium sebagai ruang praktik. Adapun jenis laboratorium antara lain: yang pertama, laboratorium IPA, yang kedua, laboratorium bahasa, dan yang ketiga, laboratorium komputer. C. Ruang auditorium atau ruang serbaguna. Ruang auditorium atau biasa juga disebut dengan ruang serbaguna yang bisa juga berfungsi sebagai tempat diskusi atau tempat pertunjukan, dan selayaknya ruang tersebut harus dilengkapi dengan: yang pertama, panggung pertunjukan, yang kedua, tempat yang luas dan bersih, yang ketiga, kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, yang keempat, dinding harus dilapisi oleh peredam suara agar tidak bergema, yang kelima,
Tempat ganti pakaian laki-laki dan perempuan harus terpisah. Dan yang keenam, OHP atau LCD proyektor harus ada dalam ruangan tersebut. D. Perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan murid. Selain memerlukan gedung atau ruang, penyelenggaraan perpustakaan juga memerlukan sejumlah bahan diantaranya pensil, pena, kartu peminjaman, kartu buku. Sedangkan peralatan-peralatan perpustakaan antara lain komputer, stempel peminjaman, jam dinding, sapu, keranjang sampah, daftar, klasifikasi, dan lain sebagainya. Adapun perabot perpustakaan yang dibutuhkan antara lain rak buku, rak surat kabar, rak majalah, kabinet gambar, meja sirkulasi, lemari atau kabinet katalog, kereta buku, dan papan display. Pengadaan perlengkapan harus mempertimbangkan hal-hal seperti nilai efisiensi pengeluaran uang, efisiensi dalam pengaturannya, mutunya baik, enak dipakai, dan menarik bagi penglihatan. Yang kedua, lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar ini outdoor adalah kebalikan dari lingkungan belajar indoor, yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolahan, seperti misalnya museum, masjid, monumen, dan lapangan. Museum adalah tempat yang diciptakan untuk menyimpan barang-barang bersejarah sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sejarah pada masa lampau. Oleh karena itu, museum ini biasa digunakan oleh para siswa untuk menggali pengetahuan tentang mata pelajaran sejarah dan juga bisa digunakan untuk observasi atau penelitian. Kemudian, masjid yang digunakan oleh seluruh umat Islam untuk menyembah kepada Tuhannya, dan di masjid bisa dilakukan proses pembelajaran tidak langsung seperti khutbah Jumat. Masjid juga bisa dibuat untuk praktik sholat jenazah, praktek wudhu, dan lain sebagainya. Kemudian monumen dan museum merupakan tempat bersejarah, akan tetapi keduanya berbeda. Monumen merupakan tempat yang memang ada pada zaman dulu, dengan kata lain, tempat tersebut ada sebagai bukti sebuah kejadian atau sejarah, bukan untuk menyimpan barang-barang bersejarah. Dan yang terakhir, lapangan. Lapangan juga bisa digunakan sebagai sumber belajar, seperti dalam pelajaran olahraga, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan yang memberikan peluang gerak dan segala aspek yang berhubungan dengan upaya penyegaran pikiran bagi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang membosankan. Lingkungan fisik ini meliputi sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah atau di luar sekolah yang perlu dioptimalkan pengelolaannya agar interaksi belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Artinya, lingkungan fisik dapat difungsikan sebagai sumber atau tempat belajar yang direncanakan atau dimanfaatkan. Yang termasuk lingkungan fisik tersebut diantaranya adalah kelas, laboratorium, tata ruang, situasi fisik yang ada di sekitarnya. Yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antar personil yang ada di lingkungan sekolah, baik secara umum. Lingkungan sosial yang baik memungkinkan para peserta didik untuk berinteraksi secara baik, peserta didik dengan peserta didik, guru dengan peserta didik, guru dengan guru, atau guru dengan karyawan dan peserta didik dengan karyawan, serta secara umum interaksi antar personil. Dan kondisi pembelajaran yang kondusif hanya dapat dicapai jika interaksi sosial ini berlangsung secara baik, agar suasana kelas dapat digunakan sebagai ajang dialog mendalam dan berpikir kritis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip manusiawi, empati, dan lain-lain, demokratis serta religius. Selanjutnya,
Lingkungan non-fisik atau lingkungan sosial dapat dikembangkan fungsinya yaitu untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif, seperti adanya musik yang digunakan sebagai latar pada interaksi proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, lingkungan rumah. Lingkungan rumah, terutama orang tua, memegang peranan penting serta menjadi guru bagi anak dalam mengenal dunianya dan membantu proses sosialisasinya, yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar anak di sekolah. Yang terakhir, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan pembelajaran kepada guru dan siswa dapat bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama, stres. Lingkungan pembelajaran dapat menimbulkan stres, tidak hanya pada siswa, tetapi juga guru sekalipun, apabila tidak dimanajemen dengan baik. Yang kedua, keamanan. Lingkungan yang tidak aman tentu saja akan berdampak sangat buruk pada pembelajaran. Keamanan di sini bisa dalam bentuk fisik, mental, maupun emosional. Yang ketiga, akses ke isi materi pelajaran. Lingkungan pembelajaran yang membantu anak mengakses materi pembelajaran akan membantu pula pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Demikian pula sebaliknya. Yang keempat, pengelompokan sosial. Pengelompokan tertentu dapat mengakibatkan adanya jurang pemisah di antara siswa-siswa. Pembelajaran yang menciptakan lingkungan sedemikian akan berdampak sangat buruk, tidak hanya pada proses dan hasil pembelajaran, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Kemudian, level aktivitas. Tingkatan atau level aktivitas pembelajaran yang diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan cukup usaha. Dengan kata lain, tidak terlalu gampang, namun tidak terlalu susah. Akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal lagi. Kemudian yang terakhir, optimisme. Sebagai guru, harus mampu membangun dan menunjukkan energi positif pada muridnya, bahwa semua dapat belajar dengan baik perlu ditunjukkan oleh guru, baik dalam bentuk-bentuk eksplisit dari kata-kata maupun dalam bentuk implisit, misalnya tubuh dan mimik yang ditunjukkan guru saat berinteraksi kepada semua siswanya.